Hai, masih denganku, Siska Novi, di YouTube Cerita Siska Official. Kali ini, aku ingin kalian mendengarkan sebuah cerita horor yang harus kalian simak. Jadi, cerita ini adalah pengalaman real dari salah satu narasumber aku yang bernama Lia. Jadi, Ibu Lia ini seorang ibu yang pernah mengalami suatu peristiwa yang cukup membuat aku yang mendengar sangat tersayat hatinya. Dan kali ini aku ingin menyajikan cerita dari Ibu Lia yang pernah mengalami kejadian horor beberapa tahun yang lalu. Jangan di skip, tonton video ini sampai habis. Jadi ada salah satu narasumber aku yang menceritakan tentang kejadian horor yang pernah dia alami pada tahun 2023. Beliau adalah Ibu Lia, yang mana saat itu dia memang ingin menceritakan pengalaman ini kepadaku. Jadi dia itu pernah mengalami suatu peristiwa yang sangat menyeramkan sekali. Dia pernah bertarung dukun melawan dukun ya, karena memang keluarganya ini terkena santet oyot pitu. Apa sebenarnya santet oyot pitu ini? Jadi seperti ini. Santet oyot pitu itu adalah media santet yang menggunakan akar sebuah pohon yang ada di hutan keramat di ujung pulau Jawa. Ujung timur ya, ujung timur pulau Jawa. Kalian tahu lah ya, hutan keramat yang ada di ujung timur pulau Jawa itu apa. Nah, cerita lengkapnya itu seperti ini. Awalnya si Lia ini dan suami ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ya sama siapapun gitu. Mereka itu terkenal baik. Dua orang ini baik banget, punya anak 4. Yang pertama itu Danu, yang kedua itu Wanti, ketiga itu Fitri, dan 4 itu Puspa. Nah, keempat anaknya ini tuh jaraknya itu 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi udah apa ya? Mereka menikah muda di usia berapa waktu itu ya katanya. Jadi si Lia ini menikah sama suaminya itu waktu masih usia 16 tahun. Ya umum lah ya kalau anak desa itu seperti itu. Akhirnya punya 4 anak yang ya mereka udah tumbuh dewasa lah waktu menceritakan kejadian ini. Nah, Lia dan suaminya Joko ini tinggal dengan kedua orang tuanya Lia, yang ayahnya itu adalah seorang ustadz yang namanya itu Pak Jafar, terus ibunya itu namanya Ibu Ima. Mereka tinggal satu rumah emang. Nah, Lia ini dan Joko itu kayak usaha gitu loh, usaha pertanian lah, sayur-sayuran yang tergolong sukses. Dan itu sukses banget deh mereka berdua itu. Nah, ibu dan ayah si Mbak Lia ini juga tahu gitu loh kalau mantunya si Joko ini tergolong orang yang cekatan, terus ulet. Jadi bener aja kalau mereka berdua itu cepat dapat hasil. Nah, karena kesuksesannya itu tiba-tiba datanglah seorang tetangga yang sama-sama berusaha. Kerjanya itu juga usaha. Baru pindah nih tetangganya itu. Katanya sih dia itu dulunya tinggal di kota B. Akhirnya berkenalan lah mereka ya kan. Namanya juga satu kampung gitu kan ya. Berkenalan, orangnya itu baik banget. Dan memang katanya itu dia pindah ke sini katanya ingin membuka usaha kuliner.
Dan sekarang itu udah jalan gitu katanya. Udah beberapa tahun ini jalan. Karena udah jalan, akhirnya pindahlah dia ke sini dan dapet rumah murah, yaitu tadi satu kampung sama Lia dan Joko. Orangnya baik banget gitu loh. Ramah, humble, terus ya nggak kelihatan lah kalau orang jahat kan. Sama-sama usaha juga ya, yang kalau ngobrol itu ya enak aja, nyambung. Suatu ketika tiba-tiba di malam hari, ketika si Pak Joko ini mau nganterin sayur ya ke pasar-pasar gitu, Tengkulak. Kemana lah pokoknya nggak tahu. Mau nganterin sayur pokoknya. Nganterin sayur, tiba-tiba si tetangga ini, anggap saja namanya tetangganya ini adanya Tono ya. Si Tono ini tiba-tiba datang sama istrinya, bawa makanan, satu rantang. Satu rantang itu kan biasanya ada 3 atau 4, yaitu isinya ada 5, satu rantang itu. Lengkap, nasi, terus ada lauk pauknya, terus ada sayurannya, terus ada pokoknya gitulah. Terus di atasnya itu si Pak Joko ini kaget, kok ada jenang gitu kan, jenang merah gitu loh, nggak ada putih-putihnya tapi jenang merah gitu. Kalau orang Jawa kan ngaranine jenang sengkolo ya, itu ada jenang merah itu di atas sendiri. Nah si Mbak Lia ini tanya dong, oh ini itu Bu, hajatan Bu, selamatan Bu, selamatan gitu, selamatan karena baru pindah rumah. Oh enggak, ini emang syarat kalau datang ke kampung baru, tinggal di kampung baru. Selama ini aku kayak gini gitu katanya si istrinya si Tono ini. Mereka berdua nggak curiga ya, karena memang ya udahlah, namanya orang mau punya niatan baik, mau ngasih makanan ya udah diterima aja gitu, nggak ada pikiran aneh-aneh waktu itu sama mereka berdua. Diambillah makanan itu. Habis itu Tono dan istrinya ini kayak saling tatap-tatapan, kayak gimana gitu loh. Lah setelah melihat mereka berdua ini bertingkah seperti itu, si Lia ini kayak ngerasa nggak nyaman gitu loh, nggak enak, tiba-tiba ada hawa nggak enak dalam dirinya yang menggebu-gebu. Ya udahlah, akhirnya ya terima kasih, langsung masuk. Dan oh iya, rantangnya ini gimana Bu? Besok ya aku kembalikan. Nggak usah katanya, buat ibu aja, buat ibu Lia aja gitu. Ih, kok baik banget gitu. Nyaman dong, dikasih rantang bagus. Ya udahlah, diterima kan sama ibu Lia. Akhirnya mereka berdua sebelum berangkat nganterin sayur, makanlah itu makanan. Dimakan, rasanya itu aneh katanya. Tahu nggak rasanya kayak? Jadi apa? Rasanya itu ada bau dupa. Di makanannya, di nasinya, di lauknya, semuanya itu kayak bau menyan. Karena aneh, akhirnya mereka berdua saling lihat gitu. Terus si ibu Lia ini tanya, "Yah, gak ngerasa aneh kamu sama bau makanan ini?" "Enggak ah, mungkin kamu yang kayak mikir macem-macem gitu." "Ah enggak, ini rasanya nggak enak ini," gitu. Ya udah, akhirnya si suaminya itu makan lauknya gitu. Ya karena laki-laki mungkin udah ya nggak mikir apa-apa, ini dimakan aja gitu. Nah anak-anaknya ini tiba-tiba datang, terus bilang, enak ini kayaknya gitu. Makan lah. Ya udah, akhirnya habis makan itu ya udah kayak nggak ngerasa apa-apa gitu mereka semua. Ayah dan ibu Silia ini juga ikut makan, tapi nggak banyak gitu loh, cuma telur waktu itu yang dimakan.
Jenangnya ini nggak ada yang makan gitu, jenang sengkolonya ini nggak ada yang makan. Akhirnya si Lia ini kan kayak tertarik gitu loh, nggak tahu kenapa kok pengen makan jenang sengkolo ini. Nah, tiba-tiba waktu jenangnya itu ditaruh di piring, ada kucing hitam datang, terus langsung kayak lompat gitu ke piring si Lia ini. Lah, otomatis Lia kaget kan, terus piringnya itu jatuh, ya udah nggak jadi dimakan, jatuh nih. Semuanya kaget. Ih, mah kamu kok nggak jadi nggak pelan-pelan gitu katanya. Ih, mana tahu ada kucing tiba-tiba lompat ke aku gitu. Akhirnya Lia nggak jadi makan dan emang nggak nyicipin makanan itu. Ya udah akhirnya udah selesai, dicucilah semua apa rantang-rantangnya itu. Terus niatnya mau langsung dikembalikan sama si Lia. Nah waktu itu memang karena waktunya mepet, dia juga mau ngantar sayur, akhirnya besok aja deh nganterinnya. Si Lia ini langsung berangkat tuh nganterin sayur. Habis itu pulang, agak malam ya pulangnya. Tiba-tiba itu kan lewat depan rumah si tadi itu ya, si tetangga ini. Nah, si Lia ini ngeliat kayak si istri tetangganya ini sedang ngelakuin apa gitu loh. Dia itu kayak megang dupa, terus ya pokoknya ngelakuin hal yang dia semacam ritual gitu. Kaget dong. Ih, ini kok orang kayak gini gitu. Jadi bener nih, kayaknya makanan tadi itu dikasih menyan sama dia gitu di batinnya itu. Dia pulang kan, pulang terus menceritakan ke suaminya. Pak, tadi tuh mereka itu kayaknya ngelakuin ritual deh. Kok aku ngelihatnya mereka sedang ngapa-ngapain ya, kayak nganu sesaji gitu Pak. Dah, kamu jangan kayak gitu, tuh katanya. Nah, si si Lia ini bilang, ih bapak kayak nggak tahu aja di tempat mereka itu di kota B itu kan emang terkenal seperti itu melakukan klinik tuh, kita harus hati-hati loh Pak gitu. Si suami tuh udah bilang kayak, ih kamu jangan mikirin macem-macem, nggak boleh kayak gitu, kita itu bertetangga harus rukun, harus saling percaya dan juga harus saling menjaga. Mungkin mereka agamanya nggak sama kayak kita gitu kan. Ya udah akhirnya Ibu Lia tidak memikirkan hal itu, ya udah dianggap biasa aja dan hal itu berlalu begitu saja. Keesokan harinya Ibu Lia langsung berniat untuk mengembalikan rantang yang dia yang dia bawa tadi malam, ya kan. Akhirnya dikembalikan. Nah, di rumahnya nih kayak hawanya itu udah nakutin banget. Ibu Lia itu udah kayak, ini ini rumah kok nakutin ya. Padahal dulu tetanggaku yang tinggal di sini tuh nggak kenapa-kenapa rumahnya gitu. Tapi kok setelah ditinggalin sama orang ini kayak hawanya itu berbeda. Ya udahlah ya, Bu Lia karena udah merinding satu badan, dia udah takut, geli gitu sama suasana rumahnya, tetangganya itu. Dia cepet-cepet nih mau ngembalin rantang waktu itu. Kok nggak ada orang gitu. Dia ngucap salam, nggak ada orang yang nyaut dari dalam. Akhirnya langsung ngetuk pintu aja yang keras tuh, Bu Lia. Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Akhirnya keluar nih istri si tetangganya itu. Wah, Yulia, iya kok cepet-cepet banget sih ngembalin rantang tuh. Nggak apa-apa Bu, kalau aku punya tanggungan itu nggak enak. Akhirnya dikembalikanlah rantangnya itu dan Bu Lia ini langsung cepet-cepet pulang, pamitan pulang. Nah si tetangganya ini ngeliatin Bu Lia ini sampai masuk rumah nih. Bu Lia langsung takut ya, takut banget.
kok ada tetangga yang modelan kayak gini gitu. Ya udahlah ya. Akhirnya masuk si Bulia dan dia itu ngelihat di jendela itu tetangganya itu masih ngeliatin loh, ngeliatin dia gitu. Nggak tahu apa yang di yang membuat dia penasaran kepada dia itu apa. Kok sampai seperti itu kalau ngeliatin. Udah dia masuk, akhirnya Ibu Lia lega waktu itu, ya wis. Lega dan masuk nih. Tiba-tiba itu kok ada suara kayak tikus di atas. Padahal selama ini tuh nggak ada tikus. Nggak ada tikus sama sekali, yang nggak tahu ya. Mungkin saat itu memang ada tikus atau gimana, kata Bu Lia. Akhirnya bilanglah ke suami, ya ini ada tikus nih di atas. Risih banget aku suaranya kok gelodak-gelodak gitu. Akhirnya dicek sama suaminya, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Di atas itu nggak ada apa-apa. Tikus pun nggak ada, bersih katanya. Udah, terus malamnya itu kayak denger suara pasir, pasir yang kayak dijatuhin gitu loh di atas gentengnya itu. Jadi pasir, bener-bener pasir kayak gitu. Kaget dong Bulia. Dan dia langsung bilang ke suaminya, ya bangun ya, dengerin deh, ada suara pasir di atas genteng. Suaminya waktu itu nggak percaya ada suara itu gitu. Mungkin kan namanya orang tengah malam ya, kesadarannya mungkin separuh gitu, mikirnya suaminya kayak gitu. Tapi Bulia waktu itu udah takut banget. Ya, bangun, itu loh ada suara kayak pasir di atas. Akhirnya bangun nih suaminya dan ngedenger emang bener ada suara pasir. Kayak orang sedang buang pasir di atas genteng gitu. Takut dong, ya ampun kok ada suara pasir di atas genteng. Ya wis, akhirnya mereka langsung sholat tahajud karena udah malam. Sholat tahajud ya, mereka pasrah kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan datang ke rumah ini, tolong diberi perlindungan. Wis, akhirnya suara itu hilang. Suara itu hilang. Keesokan harinya nih, ada kabar yang nggak nyaman dan membuat hati Ibu Lia ini gimana ya, kalau seorang ibu dengar anak pertama dan keduanya ini kecelakaan waktu berangkat sekolah. Dan mereka berdua ini kecelakaannya cukup tragis karena terlindas truk. Gitulah pokoknya. Akhirnya mendengar kabar itu, Ibu Lia langsung datang ke rumah sakit untuk mengecek apa benar yang dikabarkan bahwa kedua anaknya itu meninggal kecelakaan. Waktu di rumah sakit, kabar itu benar. Nangis dan sampai nggak bisa mikir, Ibu Lia itu nggak bisa mikir harus kayak gimana saat itu ngelihat jenazah kedua putra-putrinya ada di depan mata. Suaminya juga udah nggak sadarin diri, kedua orang tuanya juga nangis kayak gitu. Akhirnya pemakaman diproses waktu itu, langsung dimakamkan dengan layak kedua putra-putrinya. Saat itu mereka berkabung. Sebulan berlalu, tiba-tiba anak yang nomor 4, yang Puspa ini jatuh sakit. Sakitnya itu aneh. Sakitnya itu kayak lumpuh gitu loh. Tiba-tiba nggak ngerasain secara medis itu memang ada kelumpuhan di ototnya gitu, di otot kaki atau gimana gitu loh, nggak bisa ngerasain gitu di kakinya itu. Terus dia itu seperti kayak anak cacat. Waduh,
Ibu Lia waktu itu udah kayak, ya Allah masa aku harus mendapatkan cobaan seberat ini. Suaminya juga, aku salah apa ya gitu. Kok sampai Tuhan itu menurunkan masalah segede ini gitu kepada kita, padahal kita selama ini juga nggak pernah ada masalah juga, nggak pernah ada apa-apa gitu. Nah, si Puspa ini tiba-tiba ya udah cacat gitu dalam kurun waktu 3 bulan udah nggak bisa ngerasain apa-apa. Jadi dia itu kayak ngomong nggak bisa, jalan nggak bisa, makan nggak bisa, kayak anak kayaknya kayak anak cacat gitu. Nah, si Belia ini juga bingung ya kenapa kok kayak gini gitu. Ya wes, akhirnya dengan ikhlas merawat Puspa yang dengan keadaan seperti itu sampai akhirnya si anaknya ini tidak kuat untuk menahan sakit dan akhirnya wafat 3 bulan setelah kakak-kakak pertama dan kakak keduanya itu wafat. Si Puspa ini 3 bulan setelahnya itu meninggal dunia. Aduh, Bu Lia udah kayak orang gila, kayak orang gila. Suaminya juga, aduh, ini kenapa ya Allah, aku ini salah apa gitu, sampai kayak mau nyalain siapa gitu, apakah ada kita yang salah sikap atau kayak gimana, kok sampai diberi cobaan seperti ini. Tapi mereka berdua itu memang kuat banget, kuat banget. Akhirnya Puspa meninggal dunia dan kemudian setengah tahun berlalu, ayah dan ibu Lia ini jatuh sakit. Barengan masuk rumah sakit, barengan jatuh sakit yang gak ngerti kenapa, padahal kayak besoknya itu masih sehat gitu loh di mereka berdua itu. Terus tiba-tiba jatuh sakit, kena apa ya waktu itu ya, lupa aku. Jadi mereka tuh berdua bebarengan di hari yang sama jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Si Lia waktu itu cuma bisa istighfar dan terus menguatkan hati ya, karena ya udah ujiannya udah nggak berhenti nih dia. Seminggu setelah itu tiba-tiba ayahnya si Lia ini, Pak Jafar ini ngomong kayak gini, ya nanti kalau bapak dan ibu nggak ada, kamu harus sholat sholat malam, jangan sampai ditinggal nih, sholat malamnya itu jangan sampai ditinggal, karena kalau nanti kamu tahu siapa siapa yang sedang jahat kepadamu, kamu bisa sabar juga. Udah lah ya, akhirnya kok ngomong kayak gini si bapak, nggak biasanya kayak gini, apakah ayahnya itu tahu sesuatu gitu. Nah ya udah, setelah itu 3 minggu kemudian ayahnya meninggal, terus tepat 1 bulan nih si ibunya itu meninggal dunia juga karena sakit. Ya Delia nggak mikir apa-apa lah ya, tinggal suami Joko dan Fitri waktu itu yang bisa menemani hidupnya. Dia udah nggak mikir apa-apa lagi, dia cuma punya satu anak yang masih sehat dan dia harus melindungi bagaimanapun caranya. Nah, tiba-tiba nih ya, 1 tahun berjalan, suaminya jatuh sakit. Si Pak Joko ini jatuh sakit dan sakitnya itu aneh, kayak sakit kulit gitu loh. Sampai bernanah-nanah, sampai dia itu udah nggak bisa usaha lagi, nggak bisa jualan lagi gitu. Aduh, Mbak Lia udah bingung nih. Terus dia itu gini, mikir, aku harus cari jalan bagaimanapun caranya agar bisa melindungi suami dan anakku ini. Anakku yang tinggal satu ini, Fitri.
Akhirnya dia tanya nih ke teman-temannya, ini kamu kenal nggak ada orang pintar yang bisa ya itulah mengembalikan kiriman gitu. Karena emang Lia itu udah ngerasa ada yang aneh nih di keluarganya. Ini kayaknya kena santet gitu. Hanya tanyalah ke orang pintar waktu itu. Dan benar, ada dia itu bertemu orang pintar yang ada di satu desa gitu ya. Yang nggak boleh disebut. Orangnya itu kayak nggak mau gitu loh. Kayak sampai Lia itu rame-rame ke sana gitu. Karena memang orangnya ini cukup introvert ya. Menyendiri sekali. Dan nggak suka rame-rame gitu. Dia juga bilang gini, kamu jangan bilang-bilang ya kalau misal aku orang pinter, aku hanya membantu karena kamu itu temennya gitu, temennya si itu, temennya Lia itu, karena kamu temennya dia, jadi aku mau bantu. Setelah ini kalau ada apa-apa aku nggak mau bantu gitu, kayak nggak mau gitu loh menunjukkan jati dirinya si dukun ini. Ya udah akhirnya dibantu nih si Lia ini ngeliatin, dan ternyata si orang pintar ini bilang, Mbak, kamu ini sedang disantet sama tetanggamu gitu. Loh, disantet? Emang kita salah apa, Pak? Nah, karena si Lia ini udah panik, dia nggak mau sampai suaminya atau siapapun anaknya ini terkena kiriman santet itu. Dia bilang nih ke si orang pintar ini, Pak, aku mau bayar berapapun, yang penting santet ini harus kembali ke orangnya. Waduh, udah jatuh ke dalam emosi yang hitam nih si Lia. Udah nggak bisa mikir panjang lagi nih. Ya udah, dia minta tolong ke si dukun itu untuk mengembalikan santet itu ke pada si pengirim. Ya beneran kena nih. Ternyata tetangganya itu sehari setelah santet itu dikembalikan, tetangganya ini ada kabar nih dari tetangganya itu kalau dia itu habis muta darah, nggak selesai-selesai. Si istrinya ini tiba-tiba kayak jatuh sakit, terus nggak sadarkan diri sampai sekarang. Dengar tetangganya bilang kayak gitu tuh, terus Ibu Lia ini memberanikan diri untuk datang lihat gitu. Ah, bener bener nggak sih kabar itu gitu? Dia ngelihat, iya bener, istrinya itu udah nggak udah nggak sadarin diri nih si tetangganya ini tadi. Iya itu bingung kan ya, ini kita itu nggak punya masalah apa-apa sama mereka kok ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri. Ya wes, akhirnya kembalilah Lia ke dukun itu dan bilang tetangganya waktu itu jatuh sakit nih Pak. Ini gimana? Pelakunya bener dia? Itu nih Lia tanyanya. Ya, memang dia, tapi kayaknya nggak bertahan lama nih kiriman yang aku kembalikan. Bakalan dia kirim lagi karena udah pindah dukun katanya si suaminya, si tetangga ini udah pindah dukun dan paling manjur banget katanya dukunnya. Lah, kok ternyata ketika di tengah-tengah mereka berbicara, si Lia ini kaget. Tiba-tiba ada ledakan dari atas genteng rumah dukun itu. Dan dukun itu langsung jatuh, gak sadarin diri. Ya udah, langsung muta darah gitu. Waduh, Lia waktu itu takut kan. Si dukun itu bilang, kamu cepet pulang, jangan ada di sini nanti kamu kena-kena gitu. Nya pulang, tapi di rumah itu udah cemas nih. Cemas si Lia ini cemas. Aduh gimana ya, kabarnya si Pak Dukun ini gimana gitu. Telepon juga nggak punya, mau ngabarin dari apa gitu. Nya keesokan harinya kembali
Mbak Lia ini ke rumah si orang pintar ini tadi. Lah kok udah ada bendera orang meninggal di gang rumahnya. Ternyata beliau meninggal. Waduh, kaget dong ya. Suaminya ini udah kayak sakit-sakitan deh Mbak Lia ini. Aduh, dia nggak mau kan kalau sampai kalah gitu. Wong kita itu nggak punya salah apa-apa. Yaudah, akhirnya pindah ke orang pintar lagi nih. Nah, si Fitri ini anaknya setelah si dukun pertama ini meninggal, si Fitri ini jatuh sakit. Anaknya Mbak Lia ini jatuh sakit. Jatuh sakitnya itu perantara dari dia naik sepeda pancal, sepeda ontel gitu, ada sepeda tua gitu, memang peninggalan kedua orang tuanya itu, jatuh keselokan terus gak sadarin diri nih anaknya ini si Fitri ini tadi. Wah, habis itu opname selama 2 minggu dan Fitri nggak bisa ditolong, dia meninggal dunia. Waduh, Mbak Lia bingung karena semua anaknya nggak ada kan. Ya mungkin bagi kalian yang mendengarkan biasa saja, tapi yang mengalami itu udah kayak orang gila nih Mbak Lia. Udah kayak orang gila banget. Udah akhirnya menerimalah ya, menerima keadaan bahwa anaknya Fitri ini udah meninggal dunia. Tinggal suaminya waktu itu, dia dan suami yang bisa bertahan saat itu. Nah, suaminya ini udah sakit-sakitan. Akhirnya langsung lah ya, Mbak Lia ini bagaimanapun caranya cari dukun yang paling pinter dan paling manjur. Lah bertemulah dengan salah satu dukun perempuan yang dia itu emang pinter banget. Cuma keberadaannya nih sama nih, nggak kayak dukun-dukun lainnya yang koar-koar nih. Dia itu harus nyari banget alamat ibu ini yang cuau nyelempit ada di pinggir pantai. Duh, Mbak Lia waktu itu demi keselamatan nah. Nya bertemulah sama si ibu ini dan emang bener nih. Beliau itu terkenal bisa berbagai macam ilmu hitam ya, karena memang beliau itu mantan dari dukun gitu yang udah insyaf dan nggak mau kembali ke dunia seperti itu lagi, akhirnya memilih untuk tinggal jauh dari hingar-bingar perkotaan, perdesaan, ya pokoknya gitulah. Bertemulah sama ibu ini. Si ibu ini waktu bertemu Mbak Lia ini bilang, aduh, suamimu bakalan gak ada. Kalau kamu pengen se secepat mungkin untuk menyelamatkan suamimu, kamu harus datang ke sebuah alas yang memang apa ya, terkenal angker gitu. Dia ini kamu itu satu sekeluarga terkena santet oyot pitu. Nah, ini oyot yang dipakai ini adalah oyot apak. Gak tahu oyot apak itu apa, nggak ngerti ya. Yang penting beliau itu mengatakan bahwa dia itu rambut dari semua keluarganya ini itu digantungin di pohon itu gitu. Kamu harus cari nih pohon ini nih, adanya di hutan keramat yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Kaget dong Mbak Lia, hah? Emang salah kita apa Bu? Kok sampai kena seperti ini? Ya udahlah, pokoknya kamu kalau pengen secepat mungkin nolongin suamimu, kamu harus datang ke sini sebelum tanggal ini gitu. Ternyata ada tanggalnya ya. Yaudah akhirnya Mbak Lia langsung minta tolong ke teman-temannya dong untuk dianterin ke alas ini. Wah, nyarinya itu wangel banget. Susah pokoknya. Karena di sana itu pohon apak banyak banget katanya. Tapi kata orang di sana ada satu pohon yang emang udah
kayak apa ya, kayak berbentuk jalan gitu. Itu pohon apakah juga gitu. Coba deh Mbak lihat cari di sana. Nah, pemandunya itu bilang kayak gitu. Ayo Pak, anterin aku Pak gitu. Aku mau bayar Bapak. Pokoknya mau nganterin aku ke sana. Wah, jauh banget dari gerbang masuk ke tempat pohon apak ini ada di tengah-tengah hutan. Dan ternyata waktu digali itu ketemu sama pohonnya itu terus langsung Mbak Lia itu ngelihat ada tanah yang masih basah, bekas galian gitu. Akhirnya digali tuh, tanahnya digali, ini bener ada kain warna merah, terus ada rambutnya, itu ada tulisannya gitu. Dan itu semua yang ada di sana itu memang ada 7. Yang terakhir yang belum dilepas itu nama suaminya Joko gitu. Dan di sebelah itu ada namanya juga Ibu Lia gitu. Yang belum dilepas itu cuma 2, Ibu Lia sama Joko nih. Langsung nih dipotong sama Ibu Lia, langsung dipotong semuanya itu langsung dibakar sama dia. Nah orang yang nganterin itu bilang, loh Bu, kok bisa tahu kalau ada di sini lokasinya gitu. Nah si Ibu Lia itu bilang, aku dikasih tahu sama itu ibu ini. Loh, ibu itu dulu pernah sering ke sini Bu, kayaknya memang aku kenal sama ibu itu. Ya bener aja kalau beliau tahu kalau lokasinya di sini gitu. Nya dibakar lah ya, dibakar semuanya. Udah setelah itu kembalilah Ibu Lia ke Ibu Dukun ini. Dan Ibu Dukun ini bilang, sepertinya suamimu nggak selamat nih, karena dia di rumah udah meregang nyawa gitu. Wah, langsung habis dengar seperti itu langsung pulang si Ibu Lia ini. Ternyata bener waktu ada di rumah itu ngeliat suaminya itu udah sakaratul maut gitu kan. Ya Allah, Mbak Lia waktu itu udah nggak sadarin diri, dia udah nggak, aduh nggak tahu mau ngapain waktu. Ya udah, ya Allah, ya udahlah kalau memang ini jalannya gitu, jangan mempersulit suamiku untuk kembali. Ya udah, beberapa menit kemudian suaminya nggak ada, menghembuskan nafas terakhir gitu. Dia kayak nggak percaya sama apa yang sudah terjadi. Semua keluarganya udah nggak ada karena satu hal yang dia masih belum tahu kenapa, ada apa alasannya. Tiba-tiba waktu berduka nih, sehari setelah suaminya wafat, tetangganya ini meninggal dunia juga karena sakit yang nggak biasa. Tiba-tiba meninggal nih si laki-laki ini. Udah lah ya, Mbak Lia waktu itu juga bingung, udah pasrah, udah nggak tahu mau mikir gimana, nggak tahu juga kayak gimana, punya salah apa gitu kan. Dipikir-pikir, dilihat-lihat juga flashback ke ingatan yang masa lalu juga nggak kenal mereka berdua gitu. Akhirnya karena Mbak Lia ini udah kayak nggak kepengen ya, penasaran lagi, akhirnya dateng nih, melayat nih. Waktu Mbak Lia berduka suaminya meninggal itu, si perempuan ini, si istrinya, si tangganya yang meninggal ini nggak melayat, malah jadi pertanyaan lagi nih ya, kenapa? Apakah benar emang pelakunya mereka gitu? Ya Mbak Lia waktu si tetangganya ini meninggal, ngelayat, terus bilang, mungkin aku butuh waktu yang tepat, gak sekarang, untuk kita ngobrol. Ke istrinya nih ngomong kayak gitu. Iya, aku juga ingin mengatakan sesuatu gitu katanya. Yaudah, seminggu berlalu, mereka berdua ngobrol nih. Istri sama istri nih, janda pada janda nih. Ngobrol, langsung bilang kayak gini, si istrinya tetangganya ini. Aku mau mengakui bahwa memang pelaku
santet itu adalah kita. Oh, kok kaget Mbak Lia. Kok bisa ada pelaku terus terang gitu kan. Mbak Lia marah waktu itu nampar si perempuan ini. Nah, si perempuan ini tuh nggak tiba-tiba langsung marah gitu, nggak. Dia menjelaskan, kamu mau tahu alasan kita kenapa kayak gitu? Karena kamu sudah menyakiti hati kedua orang tua kami gitu. Apa, kapan gitu? Suamimu dulu pernah menolak membeli sayur orang tua kita. Alasannya cuma itu doang, ya Allah. Akhirnya kedua orang tuanya ini kembali waktu itu mau menjual sayur ke suaminya Mbak Lia, ke Pak Joko ini, tapi ditolak waktu itu. Dan nolaknya itu katanya nyakitin banget, kayak ngusir-ngusir gitu loh. Ya udah, akhirnya mereka kembali, padahal harapan mereka untuk bisa makan saat itu adalah dari sayur itu. Akhirnya beberapa hari kemudian orang tuanya tetangganya ini meninggal dunia karena kelaparan. Gila banget. Akhirnya Mbak Lia waktu itu cuma bisa, hah, gimana sih? Jadi cuma bisa pasrah lah waktu itu. Dan mereka menyadari bahwa ya memang kita karena udah terlalu terobsesi dengan ingin membantai kalian semua, akhirnya kami pergi ke dukun yang memang sangat pintar sekali karena ingin eh, dendam lah ya. Kami dendam dengan kalian, ingin menghilangkan nyawanya. Akhirnya ya udah itu. Akhirnya pakai oyot apak itu tadi untuk nyantet mereka semua. Begitu cerita lengkap dari santet oyot pitu. Bagi kalian mungkin semua ini bisa jadi pembelajaran ya. Jangan sampai kita lupa bahwa kita itu juga punya salah, punya dosa gitu kan. Kalau aku sih sering meminta maaf kepada siapapun, entah itu aku punya salah atau enggak sama dia, aku selalu minta maaf duluan. Jadi aku minta maaf ke kamu, aku minta maaf ke kamu, karena memang kita nggak tahu gitu loh, salah kita sekecil apa ke orang lain akhirnya membuat mereka sakit hati. Akhirnya yaitu sampai ada cerita seperti Mbak Lia ini tadi. Sekian cerita ini, terima kasih. Jangan lupa tonton video yang lainnya yang aku upload di YouTube channel aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.